Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya baik-baik saja ya. Karena banyak dari kalian yang minta lanjutin part 2 dari The Path of Arath, jadi pada video kali ini kita akan kembali melanjutkannya guys. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ia lalu menaruh rekannya itu di mulut monster itu dan menginjak mulutnya seakan-akan monster itu yang telah membunuhnya. Namun sayangnya tanpa disadarinya aksi guru itu telah terekam kamera yang sebelumnya dinyalakan oleh rekannya itu. Saat Wang Tian terpojok oleh monster banting itu, ia lalu menggunakan kekuatannya yang berasal dari lencananya. Yang mana hal ini sama seperti Xiaopang yang saat itu berubah dengan menyentuh lencananya itu. Lalu, dengan kepercayaan dirinya, walaupun pertama kali menggunakan perubahannya, Wang Tian menyuruh Xiaopang untuk bekerja sama mengalahkan monster itu. Akan tetapi, sebelum sempat Xiaopang menyerang, Lucasi datang dan langsung membunuh monster itu. Nah, lalu Lucasi mengambil serum yang tertancap di monster itu dan menjelaskan kepada Wang Tian bahwa sebenarnya monster itu adalah rencana dari seseorang yang sudah disiapkannya untuk membunuh mereka. Nah, kira-kira pasti kalian udah tahu kan siapa dalangnya. Lalu di saat Lucasi ingin mengajak mereka ke tempat guru Seze yang dibunuh sebelumnya, Wang Tian malah tidak percaya dengan Lucasi dan menganggap Lucasi adalah pengkhianatnya. Akan tetapi, sebelum Lucasi ingin menjelaskan, guru yang membunuh guru Seze tadi datang dan langsung menyerang Lucasi yang membuatnya terjatuh ke jurang. Di sini, guru tersebut membalikan fakta guys. Ia memberitahu Wang Tian bahwa Lucasi adalah pengkhianat dan juga seorang yang telah mempersiapkan monster sebelumnya yang telah menyerang mereka. Lalu untuk membuktikannya, guru itu mengajak Wang Tian dan Xiaopang pergi menemui guru Seze yang katanya telah terbunuh. Dan benar saja, ketika sudah sampai di sana, mereka pun terkejut. Akan tetapi, Xiaopang yang teringat dengan kamera yang diaktifkan sebelumnya lalu mencarinya. Namun sayangnya, kamera tersebut telah hilang guys, dan ternyata yang mengambilnya adalah Lucasi. Akan tetapi, di saat kamera tersebut diberikan, ternyata telah rusak. Namun, Lucasi menjelaskan bahwa guru itu telah membohongi mereka. Tapi guru itu kembali nih guys, membalikan fakta dan malah menyuruh Wang Tian dan Xiaopang untuk berlindung di belakangnya. Karena katanya tidak mungkin seorang guru seperti dirinya mengkhianati muridnya. Akan tetapi kali ini Wang Tian dan Xiaopang malah lebih memilih Lucasi karena sebenarnya dari awal ia sudah tidak percaya dengan perkataan guru itu. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertarung. Namun di saat guru itu telah terpojok, guru itu lalu menyuntikkan sebuah serum ke tubuhnya dan membuat dirinya menjadi seekor monster. Karena keadaan sudah terdesak, Lucasi lalu menyuruh Wang Tian dan Xiaopang untuk pergi saja, sementara dirinya bertarung dengan monster itu. Namun belum sempat ia menjelaskan rencananya, monster itu lalu menyerang mereka, yang membuat mereka tak berkutik guys.
进入学院。传你的我愿，都是白费功夫。我拖着他。 Nah, di saat monster itu fokus terhadap luka si Yi, Wang Tian lalu melempar pedangnya. Namun sayangnya lemparannya tidak kena guys, tapi malah menancap di tebing batu. Untungnya luka si Yi mendapat ide dengan menjatuhkan mayat monster banteng sebelumnya yang mengenai pedang Wang Tian, sehingga darah dari monster itu bercucuran dan tepat mengenai monster gurunya itu. Nah, hal itu pun membuat kawanan monster banteng sebelumnya datang dan langsung menggerogoti gurunya, dan akhirnya mereka pun berhasil menang guys. 怎么回事？为什么是你？的血液，他逃不出来的。所以你不愧是高材生啊。 Lalu di saat mereka berjalan di hutan dan ingin pulang, tiba-tiba saja tangan Wang Tian berubah, dan hal itu membuat Wang Tian tak bisa mengendalikan dirinya. Untungnya setelah secepatnya diperiksa, Wang Tian kembali sadar, dan dokter itu menyarankan kepada Wang Tian agar tidak menggunakan kekuatannya itu lagi. Hal itu dikarenakan kalau terlalu sering menggunakan kekuatannya, sel-sel yang ada di otak Wang Tian akan rusak dan lama-kelamaan akan menyebabkan amnesia. Sebenarnya Wang Tian sudah sering nih guys tidak mengingat kejadian yang dialaminya, walaupun kejadian itu baru dialaminya. Contohnya saat dia sedang menjadi anjing di episode sebelumnya. Saat ditanya Xiaopang apa yang terjadi, Wang Tian malah tidak mengingatnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Wang Tian mendengar kata amnesia, Wang Tian membenarkannya karena katanya dirinya memang ada sesuatu yang tidak diingatnya guys. Nah, lalu dokter itu menawari Wang Tian untuk menjalani pemeriksaan. Namun sayangnya dengan biaya yang sangat mahal nih guys, yaitu sekitar 2 juta yen. Ya, mendengar hal itu tentunya Wang Tian menolaknya. Lalu saat Wang Tian berjalan di lapangan sekolah, tiba-tiba saja ada anak yang menyuruhnya untuk bertemu dengan seseorang. Scene pun lalu berpindah dengan seorang berambut putih yang sedang memperhatikan sebuah pemandangan. Lalu datang seorang laki-laki yang katanya tak terima dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Alhasil mereka pun lalu bertengkar nih. Nah, tak lama kemudian Wang Tian datang. Karena orang tadi juga ingin menghajar Wang Tian pun lalu melawan nih guys. Sampai akhirnya orang itu jatuh karena didorong oleh orang yang berambut putih tadi. Ternyata yang berambut putih ini adalah orang yang ingin bertemu dengan Wang Tian. Wang Tian lalu diajak orang itu ke sebuah tempat nih guys, dimana sebelumnya mereka berkenalan dulu. Yang namanya adalah Aite Bugan Enzo Aston Rati, dengan nama panggilan Aite katanya. Nah, lalu Aite yang tahu Wang Tian sangat membutuhkan uang, lalu menawari Wang Tian agar menceritakan apa hubungan Wang Tian dengan Xiaopang. Namun, ia malah sontak terkejut setelah mendengar Xiaopang yang tinggal serumah dengan Wang Tian. Dan bukan hanya itu saja, setelah Wang Tian menunjukkan fotonya dengan pembantunya, ia seakan-akan tak percaya bahwa ada beberapa orang laki-laki di rumah Xiaopang. Oh ya, kenapa Aite menanyai tentang Xiaopang? Karena sebenarnya ia sangat tertarik dengan Xiaopang dan menganggapnya sudah seperti malaikat. Lalu tak lama kemudian Xiaopang pun datang dan langsung marah-marah karena telah melihat fotonya yang diam-diam dilihat oleh mereka. Akibat hal itu, Wang Tian dan Aite pun lalu dihukum oleh Xiaopang untuk ikut dengannya membersihkan rumah seseorang. Mau tak mau, akhirnya mereka pun berangkat nih guys. Dan pada akhirnya mereka pun sampai. Namun di sini diperlihatkan ada seseorang gadis misterius di rumah tersebut. Nah, kalau suka lanjut part 3-nya ya.